Ini pendapat saya pribadi ya. Again, mudah-mudahan saya salah gitu. Karena balik lagi ke tadi, AI itu dikuasai oleh segelintir simpul-simpul yang berhasil consolidate power, terutama di dua superpower Amerika Serikat dan China. Yang lain seluruh dunia menonton gitu kan. Ketika konsolidasi itu betul-betul terjadi, maka resources dan value creation dari resources akan sangat banyak yang diotomasi dari hulu ke hilir, sehingga yang tersisa tinggal siapa yang menguasai fisik, siapa yang menguasai barang fisik. Makanya itu tadi geopolitical constraint-nya di pabrik yang bikin mesin, yang bikin chip itu fisik, itu constraint fisik beneran. Maksudnya bisa dijaga dengan senjata gitu loh. Nah, akan ke situ arahnya. Jadi Halo Nantikon, kembali lagi bersama saya Raymond Samosir di Icon Talks, inviting the most iconic people. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial dari Singapura yang dengan segudang pengetahuan dan juga prestasinya yang mungkin bisa kita gali nih ya, sehingga kita bisa tahu banyak tentang apa yang terjadi di tren teknologi maupun AI di sekarang. Kita langsung sambut ya ini dengan Pak Ainun Najib. Selamat datang Pak Ainun. Terima kasih Mas Raymond. Ini sangat bangga banget nih kita bisa ngobrol bareng, bisa datang ke sini, sangat kita apresiasi sekali Pak Ainun, luar biasa. Sama-sama. Baik Pak Ainun, gimana Pak perjalanannya ke sini? Tadi lancar ya Pak? Lancar, dan dibantu AI juga. Dibantu AI ya? Lewat imigrasi tinggal face recognition. Ya, langsung masuk ya? Luar biasa Pak Ainun. Jadi memang Pak Ainun ini banyak sekali terobosan-terobosan IT yang dan juga teknologi di bidang teknologi khususnya yang sudah dilakukan oleh Pak Ainun dan juga sangat widely known khususnya di Indonesia gitu. Kita langsung aja ya Pak, kita ngobrol pertanyaan pertama kita ya. Kita khususnya mau nanya nih seputar visi dan tren AI di Indonesia ya. Kalau menurut Bapak nih, terobosan AI yang paling signifikan ya saat ini dan melihat perkembangannya 5 sampai mungkin 10 tahun ke depan gitu ya Pak di Indonesia, kira-kira apa Pak? Oke, pertama-tama ketika kita bicara AI di tahun ini 2025 ya, atau tepatnya sejak 2-3 tahun yang lalu, itu kita cenderung identik dengan generative AI, terutamanya LLM yang diinisiasi oleh ChatGPT, OpenAI dengan ChatGPT, terus kemudian muncul Gemini, Llama dan sebagainya gitu. Karena kalau secara teknis AI itu kan mencakup banyak, bahkan otomasi sederhana di lift atau di aplikasi kita sehari-hari itu sebenarnya sudah AI juga. Tapi kalau dalam konteks pembicaraan kita sekarang berarti definisi yang umum di masyarakat kan itu ya, AI chat itu kan, AI LLM itu. Nah, kalau kita ambil definisi itu, perkembangan AI saat ini itu sebetulnya terkonsolidasi atau terpusat di simpul-simpul tertentu saja. OpenAI salah satunya, lalu kemudian yang di backup oleh Microsoft, terus kemudian Google dengan Gemini, Meta dengan Llama dan seterusnya gitu. DeepSeek yang di China dengan kekuatannya pemerintah China juga sekarang gitu. Kenapa? Karena yang membedakan generative AI sekarang dengan AI sebelumnya itu dia jauh lebih resource hungry. Itu kelebihan sekaligus juga constraint-nya AI model yang gede ini, namanya large language model kan, large. Jadi dia itu semakin canggih kalau semakin banyak resources yang dikasih, semakin banyak compute dan power yang dihabiskan. Dan itu masih belum mentok. Jadi ada dua teori lah, apakah itu akan mentok ataukah itu tidak mentok gitu ya. Yang tidak mentok itu berarti bakalan AGI, ASI, Artificial Super Intelligence hanya dengan nambahin compute aja. Nah, tapi yang mentok berarti akan ada titik di mana ya udah stop gitu. Jadi kayak plateau gitu. Nah, ini sampai sekarang belum plateau. Belum plateau. Selalu ada breakthrough dan itu cepat sekali. Yang alhasil menjadikan lebih baik ngumpulin resource dijadiin satu untuk bikin AI model yang lebih canggih ketimbang itu pecah jadi 5 yang kecil-kecil gitu. Nah, gara-gara itu akhirnya semua mengkonsolidasikan dan akhirnya kita cuma punya beberapa simpul-simpul kecil. Sampai to the point that semua bottleneck end-to-end itu dianalisa semua dan supply bottleneck terkecil itu adalah rebutan
mesinnya, pabriknya, chipnya AI. Jadi AI compute dihitung dengan it's all matrix multiplication, dihitung dengan chip khusus yang bikin Nvidia, yang salah satunya gitu ya. Yang mana kemampuan untuk membikinnya itu di level semiconductor itu di TSMC di Taiwan. Terus kemudian yang bisa bikin mesinnya itu ASML itu di Netherlands di Belanda. Nah, jadi bottleneck-nya di sini. Dan geopolitiknya jadi begitu karena sekarang AI superpowers harus diakui ada 2 negara kan, Amerika Serikat dan China. Dan itu sudah diprediksi sejak 2018 oleh Kai Fu Lee, highly recommended book AI Superpower. Intinya memang cuma 2 ini dan terbukti sampai sekarang benar 2 ini. Jadi terus geopolitik atau bahkan resiko perang dunia ketiga pun karena rebutan mesin penghasil mesin untuk pabrik penghasil chip untuk bikin AI. Seperti itu. Nah, karena dikonsolidasikan begini, alhasil Indonesia saat ini, dan nggak cuma Indonesia, pokoknya siapapun di luar Amerika dan Cina bisa dibilang, itu tidak begitu bisa ikut mengembangkan AI. Jadi itu lebih ke second order impact aja. Jadi kita mengaplikasikan AI atau kita mengimprove AI yang sudah ada foundation model yang dari mereka, terus kita improve itu. Seperti misalnya dilakukan oleh Singapura. Singapura pun mencoba membuat model sendiri, tapi akhirnya memang terlalu kecil, kalah dengan yang terkonsolidasi itu, dan akhirnya lebih baik membuat untuk spesifik Asia Tenggara, gitu, bahasa-bahasa Asia Tenggara dan seterusnya. Jadi lebih ke improvisasi aja, improvement aja, bukan membangun breakthrough AI. Dengan konteks seperti ini, alhasil perkembangan AI di Indonesia itu lebih ke apakah kita siap menggunakannya, apakah kita sudah mengaplikasikannya untuk kebutuhan kita baik secara public sektor maupun private sektor gitu kan. Terus kemudian tadi pertanyaannya 5-10 tahun ke depan itu juga akan seperti apa? Itu akan sangat tergantung dengan akan seperti apa perseteruan dari simpul-simpul kecil ini, sedikit simpul-simpul besar ini tadi. Itu siapa yang akan menang? Apakah open source akan menang? Apakah strateginya DeepSeek yang dikasihkan gratis termasuk Indonesia bisa pakai dan improve itu yang akan menang? Nah, kita lebih ke wait and see. Untuk 5-10 tahun ke depan kita belum tahu. Untuk saat ini salah satu konsekuensi dari resource hungry itu tadi, alhasil ongkos versus return of investment itu jomplang jauh. Kalau untuk negara dengan daya beli yang tinggi dan nilai mata uang yang kuat saja, itu belum break even. Jadi demand atau revenue itu belum bisa melampaui nilai investasi yang sudah digelontorkan untuk AI secara total gitu. Apalagi untuk Indonesia gitu. Ini kan problem klasik ya. Jadi kalau teman-teman lihat perkembangan unicorn, dekakorn di Indonesia misalnya, bottleneck terbesar atau constraint terbesar adalah daya beli masyarakat dan kekuatan mata uang gitu. Jadi profit kita menang di volume gitu karena populasi besar, terus use cases besar, transaksi juga banyak. Tapi kalau dari volume dalam artian jumlah transaksi ekonomi itu karena daya beli dan nilai tukar mata uang itu akhirnya jadi rendah gitu. Alhasil kalau negara yang high purchasing power aja belum break even, apalagi kita. Nah, itu challenge-nya di situ. Maka saya pribadi berpendapat dan saya berharap saya salah, tapi pendapat saya Indonesia mungkin wait and see dulu aja. Wait and see sembari mempersiapkan nanti begitu AI model itu lebih aksesibel, lebih affordable. Entah itu karena China open source lagi yang secanggih reasoning model yang secanggih O3 atau O4 saat ini misalnya, ataukah karena hal yang lain, pokoknya lebih aksesibel gitu, mungkin breakthrough yang bikin itu sangat murah misalnya. Sembari menunggu itu terjadi, which I believe will happen, it's just a matter of time, kita bisa nyiapin tuh data-data yang untuk bisa di training yang akan khusus khas Indonesia. Misalnya bahasa, kita kan punya ratusan bahasa daerah. Kalau sekarang AI bisa kita ajak ngobrol bahasa Indonesia kan, AI yang terbaru saat ini. Tapi kalau diajak ngobrol bahasa Jawa mungkin masih salah gitu misalnya. Betul. Nah, sementara kalau kita pengen penggunaan AI ini supaya masyarakat kelas bawah nanti bisa mengakses dan tidak ketinggalan, itu bahasa daerah harus ada di sana.
Nah itu kan kita bisa antisipasi tuh, persiapkan dulu datasetnya, audio recording dari penutur bahasa asli, terutama bahasa-bahasa daerah yang dialek-dialek yang mungkin sudah mulai jarang penuturnya gitu. Itu bisa kita kumpulkan dahulu. Pendapat saya begitu, dan saya masih belum mengubah pendapat saya ini pendapat saya sejak ya mungkin 2 tahunan lalu. Saya belum berubah. Kita wait and see, tapi kita harus nyiapin data yang bersih dan yang biasnya ke kita gitu. Karena AI pasti bias, karena biasnya dari training datanya. Tapi kalau training datanya itu mutlak dari misalnya negara barat atau budaya barat yang seringkali menggambarkan negara ketiga seperti kita dengan portret yang kurang positif itu ya. Apalagi dalam konteks misalnya agama tertentu gitu misalnya kan. Sudah terbukti memang ada bias dari AI yang ada sekarang, ada semacam bias terhadap agama tersebut yang merupakan agama mayoritas di Indonesia gitu. Jadi ini realitanya begitu. Maka lebih baik kita siapkan training dataset yang sesuai dengan budaya kita, sesuai dengan nilai-nilai kita, sesuai dengan etika kita. Lalu kemudian begitu AI Foundation Model Training itu lebih aksesibel, kita gunakan data tersebut untuk bikin AI yang sesuai dengan nilai-nilai kita, hasanah kebangsaan kita. Ya, ini menarik banget sih Pak Inen. Saya jadi kebuka banget nih pengetahuannya tentang kompetisi landscape AI di sisi global, di sisi Asia gitu ya, dan secara mikronya di Indonesia itu sendiri. Jadinya saya tuh ngelihat kita bahkan dalam 5-10 tahun lagi yang mungkin Pak Inen tadi bilang wait and see ya, itu bisa jadi tantangan dan serta peluang ya. Ngelihat juga kita punya kompetitif dari sisi tadi penduduk kita banyak dan juga bahasa kita beragam, kultur kita juga banyak. Artinya database itu menjadi lebih rich ya Pak ya dibandingkan dengan di region lain gitu ya. Kira-kira itu berarti bisa menjadi keunggulan Indonesia itu sendiri ya menurut Pak Inen ya? Keunggulan sekaligus juga tantangan sebetulnya. Apalagi kalau kita bicara populasi, kita memang negara terbesar keempat di dunia. Jadi saya selalu bilang kalau kita itu harusnya ranking 4. Dalam hal apapun kita harusnya minimal ranking 4. Jadi kalau kita sampai ranking 100 itu wah ini berarti harus diimprove itu. Ranking 60, ranking 50 wah ini harus betul-betul diimprove itu ya. Apalagi kalau ranking bontot gitu misalnya PISA gitu, kita ranking kedua dari bawah. Di atasnya Peru doang gitu. Wah itu benar-benar harus diimprove. Minimal ranking 4 lah kita ini kalau nggak bisa ranking 1 2 3 gitu kan. Tapi itu juga sekaligus resiko. Jadi ada yang bilang bonus demografi itu bisa juga jadi bom demografi gitu kan. Dan ini kalau dikembalikan lagi dengan tren AI dan bisa jadi ini 5-10 tahun ke depan, jangan-jangan lebih cepat dari yang kita kira ya. Estimasinya sih masih beberapa dekade lagi. Kebanyakan orang mengantisipasi let's say AGI atau ASI itu mungkin masih beberapa dekade lagi. Tapi jangan-jangan malah dalam 5-10 tahun ini sudah muncul. Kalau beneran AGI, ASI, Artificial General Intelligence dan Artificial Super Intelligence itu beneran bisa tercapai dan bisa tercapai dalam beberapa tahun lagi, itu akan menjadi resiko sangat besar sekali buat bangsa Indonesia. Ini pendapat saya pribadi ya. Again, mudah-mudahan saya salah gitu. Karena balik lagi ke tadi, AI itu dikuasai oleh segelintir simpul-simpul yang berhasil consolidate power, terutama di 2 superpower Amerika Serikat dan China. Yang lain seluruh dunia menonton gitu kan. Ketika konsolidasi itu betul-betul terjadi, maka resources dan value creation dari resources akan sangat banyak yang diotomasi dari hulu ke hilir, sehingga yang tersisa tinggal siapa yang menguasai fisik, siapa yang menguasai barang fisik. Makanya itu tadi geopolitical constraint-nya di pabrik yang bikin mesin, yang bikin chip itu fisik, itu constraint fisik beneran, maksudnya bisa dijaga dengan senjata gitu loh. Nah, akan ke situ arahnya. Jadi kalau kita asumsikan tidak ada perang dunia ketiga, ya, yang terjadi bakalan bisakah kita itu menjaga resources yang kaya kita itu dalam value chain yang diotomasi end to end oleh AI itu, sembari rakyat kita dapat benefitnya. Nah, ini yang historically speaking tidak terjadi. Karena ketika zaman penjajahan misalnya, resources kita kaya, tapi dimonopoli oleh VOC, sehingga VOC menjadi perusahaan terkaya di dunia yang sampai sekarang valuasinya belum pernah terkalahkan oleh perusahaan modern sekalipun gitu kan. Yang kaya mereka gitu. Kenapa? Karena mereka menguasai
fisik end to end itu. Ini luar biasa menarik banget sih obrolan tadi kita Pak, khususnya ngobrolin soal hulu hilirnya, kemudian geopolitiksnya, kemudian tantangan di Indonesia dan optimisme AI khususnya di Indonesia gitu Pak. Ini saya ngeliat Pak Ainun nih jadi sangat identik dengan AI nih. AI Nun gitu AI ya. Nun. Nah, ini sebagai seseorang Pak Ainun yang udah malang melintang gitu ya secara profesional di IBM, di Traveloka, kemudian di Grab, secara global exposure juga luar biasa. Prestasinya untuk inisiatif diasporanya gitu ya, seperti kawal pemilu, kawal COVID. Ini banyak banget nih prestasi dan juga kontribusi Pak Ainun khususnya di bidang IT gitu Pak. Nah, ngomongin soal Ainun itu ya Pak, boleh dijelasin nggak nih ke Netikon dan AI Nun ya. penonton apa sih Ainun itu sendiri? Itu iseng aja sih sebetulnya kan, nama saya ada AI-nya dan AI lagi rame-rame gitu, jadi guyonan aja AI Nun gitu. Ternyata it sticks, terus ya jadi mungkin jadi brand kali ya, we'll see lah. Boleh dipatenkan gitu, boleh di trademarkkan gitu. Ya tapi idenya adalah saya ingin terus belajar, dan ini mungkin juga menjawab tadi progres saya gitu sebagai seorang pembelajar di dunia teknologi gitu. Ya memang kebetulan saya kecemplung di jurusan computer engineering 22 tahun yang lalu. Terus kemudian ya keterusan karena emang menyenangkan gitu belajar teknologi. Jadi kalau sekarang banget catching up dengan AI itu buat saya overwhelming, tapi exciting juga at the same time, dan kadang-kadang excitement saya itu mungkin kecepatan gitu, terus malah jadi kontroversi kadang-kadang. Yang terakhir saya kena rujak gara-gara AI Ghibli gitu ya. Karena saya excited banget itu kan, viral di Amerika Serikat, dan mungkin saya salah satu dari yang pertama di Twitter Sphere Indonesia untuk mengangkat itu, jadi yang kena rujak saya duluan gitu kan. Padahal itu sebenarnya tren global. Nah ini catching up dengan AI, dan saya tertarik dengan perkembangan itu semua, walaupun bisa dibilang saya sebetulnya tidak berhasil catch up kalau boleh jujur. Secara skill set saya mungkin sudah ketinggalan jauh, karena sudah tidak begitu bisa menyempatkan waktu untuk ngoprek sendiri gitu. Karena kesibukan profesional maupun kesibukan keluarga dan juga yang lain-lain gitu. Alhasil saya merasa belum catch up, dan saya merasa ya termasuk salah satu yang paling bodoh sebetulnya dengan AI. Jadi in a way branding AI Nun itu justru untuk mengingatkan saya sendiri bahwa saya harus terus catch up nih dengan AI, because this is the current thing and the next big thing also at the same time, dan belum ada tanda-tanda mereda gitu. Jadi kalau ada tren teknologi sebelumnya, misalnya nih mohon maaf kalau ada yang tersinggung, kripto misalnya gitu kan sempat, atau mungkin di bawahnya kripto lagi blockchain gitu ya, sempat naik gitu kan, satu dekade terakhir sempat exciting dan seterusnya, Web3 dan seterusnya. Tapi kan sudah mulai plateau ini, jadi tidak muncul lagi gebrakan-gebrakan atau terobosan-terobosan baru yang tanda tanya besarnya juga belum terjawab. Use case-nya apa sih yang betul-betul bisa bermanfaat buat umat manusia itu gitu. Tapi AI nggak ada habisnya nih, nggak ada habisnya. Jadi semua orang yang menduga bakalan plateau, bakalan mentok, nggak mentok-mentok. Sampai detik ini nggak mentok-mentok. Jadi wah semuanya langsung itu tadi yang saya ceritakan tentang mengumpulkan resources. Ini nggak mentok-mentok soalnya, ya udahlah kita bertaruh aja, taruh semua all in, all in. Karena kalau bener AGI dan ASI itu betul-betul achievable, ya siapapun yang nyampe ke situ duluan akan menguasai resources dunia gitu. It's pretty soon may become reality. Very interesting Pak Ainun dengan spirit. Tadi aku sangat ketangkep banget dengan kata-kata ngoprek sendiri itu suatu effort yang luar biasa berarti dari Pak Ainun untuk belajar sendiri ya Pak, khususnya bisa sampai di level ini gitu kan. Mengingat Pak Ainun juga ambil pendidikan itu di Nanyang ya Pak ya, bisa sampai sekolah di Nanyang ya Pak. Artinya ini mungkin bisa di-share ya khususnya ke teman-teman Netikon maupun penonton gitu ya, bagaimana sih bisa mendalami AI ini sendiri dan maupun mungkin IT as a science gitu ya, dengan tren pendidikan ataupun usaha sendiri, ngoprek-ngoprek sendiri tadi tuh yang Pak Ainun pernah cerita gitu ya. Kira-kira bagaimana tuh Pak tips and trick Bapak dulu dari awal belajar
gitu sehingga sekarang nih udah bisa dibilang nih sebagai IT expert gitu Pak. Apakah literasinya itu belajar dari mungkin zaman dulu agak terbatas gitu secara literasi digital gitu ya, dan gimana bisa overcome itu sehingga sekarang udah mungkin bisa dibilang salah satu expert di Indonesia gitu Pak. Ya, mungkin prinsip pertama, dan saya terus mengingatkan diri saya sendiri atas prinsip ini adalah jangan takut untuk jadi bodoh gitu. Dan jangan malu untuk terlihat bodoh gitu. Karena kita memang sejatinya bodoh. Begitu kalau dawuhnya Gusmus, begitu kita merasa pintar, begitu kita merasa tidak bodoh. Nah, itulah justru kita sedang bodoh. Kita jadi bodoh gitu. Ya, jadi nggak usah takut. Jadi utarakan pendapat, sharing, terus nanti dirujak, pasti dirujak. Ada hukum online, apa namanya ya, Poe's Law kalau nggak salah. Jadi pasti dirujak. Apapun yang kamu lakukan online, kamu pasti dirujak. Gitu. Jadi sudah terima aja. Be stupid and be comfortable being stupid, karena hanya dengan merasa bodoh lah kita bisa menyerap ilmu. Mungkin itu, dan saya ya I'm not an expert, saya mungkin salah satu yang paling banyak teman-teman saya yang jauh lebih expert. Misalnya di Indonesia itu ada Ibrahim Arif, itu I respect him as a friend. Dia yang tim bayangannya Mas Nadiem dulu kan. Sekarang dia bikin startup AI beneran itu, AI beneran. Jadi bikin aplikasi untuk chat, bisa diajak ngobrol gitu, daily friend namanya. Dan itu bener, dia melakukan itu sangat benar karena ternyata sekarang top usage of AI itu teman ngobrol. Jadi seperti digambarkan film Her itu ya. Jadi teman ngobrol atau dalam tanda kutip pacar AI gitu. Iya, sih saya juga ngerasa gitu. Itu real, ternyata itu salah satu use case terbesar gitu. Bahkan yang terakhir ada survei atau riset yang dirilis itu penggunaan AI ketiga terbesar adalah mencari jati diri. Itu saya kaget itu. Jadi ternyata dari cloud kalau nggak salah dia ngerilis. Jadi nomor 3 itu mencari jati diri gitu. So it looks like benar AI jadi teman ngobrol kita, dan I think my good friend Ibrahim Arif has made the right bet. Dia bikin aplikasi itu. Itu salah satu dari orang Indonesia yang beneran jago AI itu. Jadi mungkin next time diundang aja beliau, jangan yang bodoh kayak saya gitu. Waduh, saya masih belajar dan catching up. Siap Pak Indon. Ini menarik juga nih, berarti ngelihat pertumbuhan, melihat juga challenge perkembangan AI di Indonesia. Terus tadi juga kita sempat singgung startupnya temannya Pak Indon, Pak Ibrahim Arif ya. Dari sisi Pak Indon sendiri nih, udah ngelihat apa yang dihasilkan Pak Ibrahim Arif gitu. Ada nggak visi tertentu dari Pak Indon khususnya untuk di Indonesia dan perkembangannya dari sisi AI gitu? Dan yang ingin diwujudkan Pak Indon ke depannya gitu, sebagai target ataupun sebagai produk? Iya. Saya bentar lagi masuk usia 40, dan saya itu berusaha mengingatkan diri saya sendiri, nasihatnya Imam Ghazali, bahwa orang kalau masuk usia 40 itu harus sudah fokusnya akhirat, harus sudah ingat mati lah. Jadi saya itu pengen tindakan saya baik dalam konteks ini adalah pembelajaran dan implementasi teknologi itu, kalau bisa mengarah ke akhirat gitu. Nah, dalam konteks AI ini saya rasa saya masih mencari, tapi saya rasa yang mungkin perlu dilakukan adalah bagaimana kita memastikan bangsa Indonesia, terutama generasi mudanya, terutama yang underprivileged, itu nanti tidak tergilas oleh otomasi dan dampak ekonomi dari AI. Saya sering sharing bahwa ketika saya tanya ke AI, bermacam-macam AI gitu ya, coba deh tanya ChatGPT, berbagai modelnya ChatGPT, terus tanya Gemini, tanya Llama, tanya DeepSeek dan seterusnya. Tanya apakah dampak AI gitu. Dia akan ngasih daftar banyak gitu. Yang macam-macam beda-beda daftarnya, tapi nomor satunya sama semua. Yaitu dampak ekonomi, job displacement, job elimination. Jadi eliminasi pekerjaan, terus hilangnya kebutuhan akan tenaga kerja tertentu karena sudah diotomasi gitu. Dan makin hari ke hari kita bukannya makin surut, tapi makin yang tadinya kita kira tidak terancam malah terancam duluan gitu misalnya. Programmer malah terancam duluan gitu. Konsultan malah terancam duluan gitu. Dan sekarang mulai ramai perdebatan apakah seniman juga akan terancam gitu, ilustrator akan terancam gitu. Yang mana sebetulnya I think not really, karena justru
kekhasan ciptaan manusia itu akan terus bisa terlihat bedanya dibandingkan bikinan AI gitu, yang tidak akan pernah sempurna gitu. Tapi realitanya itu dari hari ke hari, bulan ke bulan, minggu ke minggu, bulan ke bulan itu bukannya malah mereda, tapi malah ancaman eliminasi pekerjaan itu makin besar. Nah, siapkah bangsa Indonesia atas itu? Karena kita lihat sendiri ketika opportunity untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu tidak ada, maka alternatif di society yang muncul itu kriminalitas. Nah, kita tidak ingin itu terjadi. Atau kemunculan dalam tanda kutip ormas-ormas gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya wadah berkumpulnya orang-orang yang tidak berhasil mengakses ekonomi formal. Nah, itu apakah kita akan berubah menjadi bangsa yang seperti itu, dikuasai oleh simpul-simpul ormas itu tadi, yang kemudian bisa menjadi kaki tangan dari diktator? Itu histori kita seperti itu loh, faktanya begitu. Lihat histori kita ke belakang itu, seperti itu kan. Itu yang saya khawatirkan. Jadi mudah-mudahan nanti ada peluang buat saya, bukan hanya berkontribusi kembali ke Indonesia, tapi juga sebagai manusia gitu, memberikan manfaat sebelum saya meninggal. Itu gimana membantu underprivileged, terutama younger generation, untuk bukan hanya survive tapi juga thrive di era yang sudah dan akan terus didominasi oleh teknologi seperti AI ini gitu. Ya, ikhtiarnya sekarang kecil-kecilan, bikin SMP di rumah, kecil-kecilan, seangkatan cuma 15 anak, baru 2 angkatan gitu, baru mau masuk angkatan ketiga ini, PPDB sekarang sedang berlangsung. Itu impiannya adalah membawa anak deso go internasional gitu. Kita seleksi yang high IQ, pakai tes IQ dan seterusnya gitu. Ikhtiar kecil-kecilan dulu, tapi pattern besarnya itu. Mudah-mudahan diberi kesempatan untuk membantu sebisa saya, tetap bisa bersaing lah. Yang underprivileged, terutama area-area desa itu bisa bersaing. Amin, luar biasa nih spiritnya Pak Ainun ya. Tadi membawa gimana Pak, dari Deso bisa berkarya? Deso go internasional. Deso go internasional. Amin. Kita doakan yang terbaik nih untuk amin. effort dan juga karya yang udah dibuat oleh Pak Ainun yang sedang berjalan sekarang ini. Ini ada yang menarik tadi nih, sebagai pertanyaan terakhir nih ya Pak Ainun ya. Tadi Pak Ainun sudah bilang kalau diberi kesempatan kembali ke Indonesia atau berkarir kembali ke Indonesia gitu ya Pak. Berkontribusi ke bangsa Indonesia. Ini saya jadi ingat nih. Saya sempat baca berita, terus dulu ada berita bahwa Presiden ke-7 kita ya, Pak Jokowi, itu sempat mention tuh untuk Pak Ainun untuk kembali pulang ke Indonesia nih, Pak. Yeah. Nah ini saya mau bawa kembali nih pertanyaan ini nih. Justru gimana nih tanggapan Pak Ainun untuk sekarang gitu ya, ataupun ke depannya tentang kembali berkarya dan berkontribusi di Indonesia? Apakah ada plan atau udah lebih lebih matang lagi sekarang yang menanggapi ajakan ini? Ya, itu udah lebih dari 3 tahun yang lalu ya Pak, itu udah lama sekali. Harapan itu selalu ada. Jadi saya pasti selalu ingin berkontribusi kembali ke bangsa Indonesia. Karena ya saya bisa mendapatkan nikmat sebanyak ini ya karena saya tumbuh kembang saya juga dari bangsa Indonesia, jadi kembali lagi ke bangsa Indonesia juga gitu. Kalau yang waktu itu dan waktu sekarang sebenarnya constraint-nya masih sama. Jadi saya ini seorang ayah, harus bertanggung jawab first and foremost kepada anak-anak saya. Dan dalam konteks secara pragmatis, realistis, sekarang apalagi kita bicara persaingan teknologi dan menghadapi dunia AI yang akan didominasi oleh AI gitu. Sepertinya buat mereka masih lebih make sense untuk melanjutkan pendidikan di Singapura saat ini. Karena kualitas pendidikannya relatif lebih affordable dan lebih berkualitas gitu. Makanya saya guyonannya menjawab Pak Jokowi 3 tahun lalu itu, Pak, saya nggak mau kalah dengan anaknya Bapak. Gitu. Saya nggak mau anak saya kalah dengan anaknya Bapak. Gitu. Sekolahnya di Singapura. Singapura juga. Sama-sama. Kan putra-putranya Pak Jokowi di sekolahnya di Singapura. Gitu. Ya masa anak saya nggak boleh sekolah di Singapura. Itu setengah guyon, tapi memang itu alasannya dan constraint-nya. Ya insya Allah ini mungkin dalam I don't know, dalam beberapa tahun ke depan kalau 4-4-nya anak saya 4 sekarang alhamdulillah itu sudah selesai mengenyam pendidikan gitu, nah mungkin itu open, jadi tidak ada constraint lagi secara fisik. Tapi terlepas dari constraint fisik, apakah saya physically di Singapura atau physically di wilayah NKRI, tetap sebisa mungkin berkontribusi kembali
ke bangsa Indonesia, gitu. Makanya keywordnya bangsa. Dan kalau kita lihat di peta ya, Aceh itu lebih jauh dari Jakarta loh ketimbang Singapura gitu kan. Bahkan dari Batam nyebrang cuma 40 menit ferry gitu kan. Jadi ya in a way nggak jauh lah, masih seperlompatan aja. Tiketnya malah lebih murah kayaknya. Murah. Bener, lebih murah justru. Iya. Iya. Siap, Pak Ainun. Ini kita tunggu nih kontribusinya Pak Ainun ya. Kita benar-benar sangat fruitful banget diskusi kita hari ini. Topik-topik yang udah dibahas Pak Ainun dari sisi pengembangan AI, challenge AI kita, dan juga tadi ngelihat apa itu Ainun gitu ya. Sehingga kedepannya Pak Ainun bisa terus berkontribusi dan memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia ya berarti Pak ya. Secara physically maupun tadi secara tidak fisik gitu ya. Harapannya Pak Ainun bisa memberikan yang terbaik lah lewat karya-karyanya di Indonesia. Menarik banget Pak Ainun untuk sesi hari ini. Ini luar biasa, kita dapat pengetahuan banyak gitu ya. Dan juga kita sangat bangga untuk bisa diskusi langsung dengan Pak Ainun di sini. Oke, mungkin kita close untuk sesi Icon Talks kita hari ini, Neticon. Stay tune untuk episode selanjutnya dengan Pak Ainun Najib. Tetap nonton Icon Talks, inviting the most iconic people. Bye-bye. Bye.